Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul Hantu Kekek. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali gak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan antara Rian dengan Dika guys. Posisinya Rian ini lagi kejebak di sungai dekat jembatan. Dik, lu belum tidur kan? Bangsat nih motor gue tiba-tiba mati total pas banget di dekat jembatan sungai bawah. Belum, ngapain lu lewat situ tengah malam? Kan tetua sini udah bilang kalau lewat jam 11 malam mending muter lewat jalan atas. Sungai itu lagi haus. Gue gak percaya begituan awalnya, tapi sumpah ini sepi banget, gak ada satupun kendaraan lewat. Sinyal juga mengap-mengap. Lu bisa jemput gua gak bawa tali atau stepin motor gue? Gue mau aja, tapi bokap gue kunci pagar depan dan kunci di bawah dia tidur. Lu tunggu situ aja. Coba starter terus. Emang gejalanya gimana sebelum mati? Kayak disendat-sendat sesuatu. Dik, lu tahu kan air sungai ini lagi surut? Oke, terus? Tapi barusan gue dengar suara biur, kenceng banget. Kayak ada orang dewasa lompat dari atas batu. Palingan biawak gede. Atau sampah pohon jatuh. Lu jangan panoan. Bukan biawak, Dik. Bukan biawak, Dik. Suaranya tuh ritmis. Kayak ada yang lagi main air. Gue coba nyalain senter HP ke arah air. Yan, terus lu nemu sesuatu nggak? Dik, lu inget cerita hantu yang diceritain sama tetua, yang namanya hantu kekek? Di tengah sungai ada gumpalan hitam gede banget. Gue kira tumpukan sampah baju, tapi pas gue amatin, itu gumpalan rambut panjang banget, ngembang di atas permukaan air. Dan gumpalan itu jalan ngelawan arus, ngarah ke dekat pos ronda gue. Yan, lu jangan bercanda, jangan dilihat. Senter HP lu matiin sekarang. Kalau itu beneran keke, dia tahu lu lagi ngeliatin dia. Udah gue matiin, gue sekarang mutusin buat masuk ke dalam pos ronda. Pintunya gue selot, tapi dari celah kayu pos ini gue bisa lihat sungai dengan jelas karena kena pantulan cahaya bulan. Rambutnya hilang, Dik, tapi diganti sama benda lain. Ada tikar pandan nyaman hanyut, warnanya putih lusuh. Tikar, yang demi apapun jangan deketin air. Gue dengar kalau wujudnya udah jadi tikar, dia bukan cuma mau nampak, dia lagi nyari tumbal. Kalau lu nyentuh air atau deket dia, lu bakalan digulung dan diseret ke dasar sungai sampai paru-paru lu pecah. Tapi tikar itu aneh, Dik. Dia nggak hanya ngikutin arus ke bawah. Tikar itu mepet ke pinggiran tanah bawah jembatan, terus pelan-pelan naik ke darat. Tikar itu meliuk-liuk kayak ular naik tangga batu sungai. Sialan, gue merinding beneran. Lu dengar suara apa sekarang? Sepi banget. Tapi anehnya, kuping gue kayak berdengung kencang banget dan motor gue tiba-tiba klaksonnya bunyi pendek sendiri. Gue kaget setengah mati. Dik, lu ngerasa ada gempa nggak? Rumah lu getah nggak? Nggak ada gempa, Yan. Gue di kamar aman-aman aja. Lu kenapa? Pos ronda tempat gue ngumpet getah, Dik. Jendelanya yang kayu tua sampai berderit-derit. Itu suara langkah kaki, tapi berat banget, kayak raksasa beton lagi jalan. Suaranya bersumber dari tangga batu sungai yang menuju ke daratan atas. Logikanya mana ada hantu air bisa naik ke darat bawa getaran kayak gitu. Lu halusinasi karena ketakutan, Yan. Istighfar. Gue nggak gila, Dika. Suaranya makin dekat. Setiap langkahnya bikin tanah yang gue pijak ikut getar. Tangga batu itu kan totalnya ada 20 anak tangga ya. Gue ngitungin di dalam hati. Sekarang suaranya udah ada di anak tangga ke-18. Dia udah mau nyampe daratan atas tepat di samping pos ronda gue. Yan, kunci pintu pos rondanya. Jangan bersuara, jangan nafas kenceng-kenceng. Gue coba bangunin bokap gue paksa. Persetan sama dimarahin. Gue harus jemput lo.
Dik, jangan kesini. Tolong, jangan kesini. Gue udah lihat wujud aslinya dari celah dinding bambu. Lu inget kan kata Pak Dadang tetua di kampung? Wujud asli keke pas di darat. Wujudnya apa, Yan? Bokap gue gak mau bangun. Kamarnya dikunci dari dalam. Yan, lu jangan bikin gue takut. Dia gak punya badan, Dik. Gak punya tangan, gak punya kaki. Dia cuma kepala raksasa. Mukanya telungkup menghadap ke tanah. Rambutnya tebal, hitam, panjang bermeter-meter menggulung di tanah kayak karpet busuk. Dia bergerak melata di tanah menyeret kepalanya sendiri. Tapi anehnya, suara langkah kaki bergetar. Itu berasal dari dahi kepalanya yang dihentak-hentakin ke tanah buat maju. Dia melata pakai dahi. Yan, pergi dari situ, lewat pintu belakang pos, lari ke jalan raya sekarang. Gak bisa, rambutnya udah ngepung seluruh bangunan pos ronda ini. Gue bisa dengar suara gesekan rambut tebalnya di dinding bambu luar. Kayak ribuan cacing raksasa lagi ngerayap. Dan getaran langkah dahinya berhenti tepat di pintu pos ronda gue. Rian, lu gak apa-apa? Rian, ada suara bisikan ke gue. Kalau lolos dari sungaiku sore tadi, tapi di darat tak ada yang bisa lari dari kekek. Yan, pintu posnya jangan dibuka. Rian, tolong jangan ganggu teman gue. Rian balas. Nah guys, jadi kalau disimpulin, cerita ini bermula waktu Rian nekat lewat jalan pinggir sungai tengah malam. Padahal warga sekitar udah sering ngingetin kalau sungai itu angker dan jangan dilewati terlalu malam karena dipercaya lagi minta tumbal. Awalnya, Rian cuma ngalamin motor mati mendadak, tapi makin lama suasananya makin gak masuk akal guys. Suara jangkrik tiba-tiba hilang, muncul suara air kayak ada yang main di sungai. Sampai akhirnya dia lihat gumpalan rambut hitam besar bergerak melawan arus. Karena panik, Rian ngumpet di pos ronda. Tapi terornya justru makin deket. Sosok di sungai itu berubah jadi tika putih yang naik sendiri ke daratan. Lalu terdengar suara langkah berat yang bikin tanah bergetar. Dan disitulah Rian sadar, yang ngejar dia bukan manusia, melainkan keke. Makhluk sungai menyeramkan yang wujud aslinya cuma kepala raksasa berambut panjang tanpa badan, bergerak dengan menghantarkan dahinya ke tanah. Di ending cerita, Rian cuma sempat ngirim pesan terakhirnya ya guys ya, sebelum benar-benar hilang gitu. Yang bikin merinding, lokasinya tuh kayak dia berdiri di dekat sungai tua itu guys. Soalnya dia ditarik ke dalam, ke tempat asal makhluk itu. Nah, menurut kalian, Rian masih bisa selamat nggak dari kekek? Atau sebenarnya sejak motornya mati di dekat sungai, dia memang udah jadi target dari awal? Lanjut, ini percakapan Dimas dengan Reno. Ren, lu harus lihat ini. Gue udah di pohon besar dekat hulu sungai yang kata orang kampung nggak boleh dilewatin pas malam satu suro. Orang-orang tua di kampung lu pada tolol semua. Kok gitu sih si Dimas ngomongnya? Oke, dia ngirim sesajen gitu ya guys ya. Zaman begini masih naruh makanan enak di tengah hutan buat setan. Mubazir. Ya ampun, ini omongan Dimas, apalagi dia berada di tengah hutan, itu nggak pantas untuk diucapkan ya guys ya. Dim, mending lu balik. Gue nggak bercanda. Lu balik sekarang, jangan sentuh apapun di situ. Lu itu pendatang. Lu nggak tahu apa-apa soal tanah ini. Jangan diganggu. Balik ke base camp. Oke, iya betul juga. Apalagi ini posisinya si Dimas ini pendatang ya guys ya. Soalnya nggak pantas kalau dia harus ngomong kayak gitu. Hahaha, lu ketakutan cuma gara-gara mitos. Nih, gue lihat dupanya masih nyala. Baunya menyengat banget sih, kayak bau bangkai campur melati. Tapi gue lapar banget setelah trekking tadi. Dimas, lu dengerin gue nggak? Bau dupa di sana itu bukan dupa biasa. Itu dupa pemanggil. Kalau lu cium bau bangkai, itu artinya mereka udah melingkar di sekitar lu. Balik, Dim. Telat, Ren. Gue udah ambil pisang masnya. Gue makan satu ya. Manis banget. Nggak kayak pisang di pasar. Tapi kok teksturnya agak amis ya. Kayak ada cairan merahnya pas gue gigit. Lu gila ya. Lu makan sesajennya. Dim, dengerin gue. Di desa gue, sajen di hulu sungai itu bukan buat minta berkah. Itu sajen penolak bala, buat ngurung sesuatu yang gak bisa mati. Lu baru aja makan haknya dia.
Alah, palingan entah malam gue mencet doang. Tapi bentar Ren, lu dengar sesuatu nggak? Mana gue bisa dengar? Emang lu dengar apa? Kayak ada suara perempuan bersiul, tapi nadanya rendah banget. Bukan di kejauhan, Ren. Suaranya kayak tepat di sebelah kuping kiri gue. Pas gue nengok, nggak ada siapa-siapa. Cuma pohon beringin ini doang yang makin gelap. Ren, senter gue tiba-tiba redup. Padahal baru gue ganti baterainya tadi sore. Gue mau jalan balik, tapi kok jalannya beda ya? Perasaan tadi gue cuma lurus dari jalan setapak. Sekarang di depan gue cuma ada semak berduri tinggi banget. Lu udah masuk ke keblongan. Jangan jalan dulu. Duduk di tempat. Baca apapun yang lu bisa. Jangan lepas pakaian lu. Jangan lepas tas lu. Gak bisa Ren, bau melatinya makin parah. Sekarang baunya berubah jadi bau daging busuk yang kebakar. Terus suara siulan tadi ganti. Sekarang suara orang lagi bisik-bisik, rame banget. Kayak pasar, tapi bisikannya pakai bahasa Jawa kuno yang cepet banget. Gue gak paham artinya. Itu suara mereka lagi rembukan, Dim. Mereka lagi nentuin bagian tubuh lu mana yang mau diambil duluan buat gantiin sesajen yang lu rusak. Gue coba panggil sesepuh kampung di sini aja. Dimas, kenapa Dimasnya malah nggak direspon ya? Di sekeliling lu ada yang aneh nggak? Kalau ada, jangan lari. Kalau lu lari, lu makin jauh masuk ke alam mereka. Ada bapak-bapak Ren? Iya, ada bapak-bapak pakai baju hitam khas petani di sini. Pakai caping. Dia berdiri di balik pohon beringin. Dia nggak punya muka Ren. Mukanya rata, cuma ada lubang hitam di bagian mulutnya. Dia lagi megang cawan sajen yang tadi gue makan. Dia nunjuk gua. Jangan lihat matanya. Salah. Maksudnya jangan lihat lubang mukanya. Itu antek hulu. Dia nyari tumbal pengganti. Lu harus minta maaf sekarang. Sujud ke tanah. Muntahin pisang yang lu makan tadi. Berarti ini si Dimas udah ketemu sosok antek hulu itu ya guys ya, penjaga. Jadi dia mintanya tumbal gitu. Gak bisa keluarin. Gue coba colok tenggorokan gue, tapi yang keluar bukan pisang. Yang keluar helai-helai rambut hitam panjang belumuran darah kental. Banyak banget. Mulut gue perih kayak kemasukan pecahan kaca. Melebuh kabeh. Ini maksudnya apaan, Dim? Bosan gue ngetik apa ya? Tangan gue gerak sendiri, Ren. Badan gue rasanya dingin banget. Tapi di bagian perut panas kayak dibakar dupa. Gue udah nggak ngerasa di hutan lagi. Gelap banget. Dimas, lu masih di sana kan? Lu dengerin gue. Gue denger suara garukan di jendela kamar gue sekarang. Lu jangan bawa mereka ke rumah gue, Dim. Lu jangan berbuat. Lu yang berbuat. Kenapa energinya sampai ke sini? Oke, berarti energinya bisa sampai ke tempatnya si Dika ini, guys. Gue di belakang lu, Ren. Hah? Kok tiba-tiba di belakangnya? Di belakang Reno? Lu pakai jaket warna abu-abu kan? Nggak mungkin. Gue sendirian di kamar dan pintu gue kunci. Lu jangan macem-macem. Lu masih di hutan kan, Dimas? Jangan nipu gue. Di sini rame banget, Ren. Bapak caping tadi sekarang udah di depan muka gue. Dia ngebuka mulutnya lebar-lebar. Bau busuknya langsung masuk ke kerongkongan gue. Dia bilang, "Sejenis kurang lemu. Kowe wesing dadi ganti." Dimas, jangan ngaco. Dimas, ini bapaknya bilang sesajennya kurang, jadi dia harus cari penggantinya. Orang kampung udah sampai di lokasi, tapi mereka bilang mereka nggak nemu loh. Mereka bilang mereka cuma nemu HP yang tergeletak di atas altar sesajen. Kalau HP-nya di sana, terus kok bisa si Dimas ini ngechat si Reno ini? Matonun. Ini siapa? Jawab. Ren, badanku udah gak sakit lagi. Di sini enak,
anget, tapi Bapak Caping tadi bilang 1 tumbal belum cukup buat bersihin darah yang tumpah di atas sajen. Dia butuh yang ngundang gue ke desa ini. Gue nggak pernah nyuruh lu ke hulu sungai, Dim. Lu sendiri yang nekat. Nggak usah tumbalin gue. Buka pintunya, Ren. Gue di luar bawa pisang mas kesukaan lo. Buka pintunya atau mereka yang lewat tembok. Melebuh KB. Oh my God. Sampai ketemu di hulu sungai, Renda. Sajennya sudah siap. Nah guys, ini jadi ceritanya tentang kesombongan seseorang yang anggap ritual mistis cuma candaan biasa. Jadi semuanya dimulai waktu Dimas nekat masuk ke area hulu sungai pas malam 1 Suro. Di sana dia nemu sesajen lengkap yang ternyata dipasang warga buat ngurung sesuatu yang gak boleh dibangunin. Tapi karena ngerasa itu cuma mitos kampung, Dimas malah ngambil dan makan pisang dari sesajen itu. Dan sejak saat itu semuanya langsung berubah. Suasana hutan mendadak sunyi total. Muncul suara siulan perempuan tepat di dekat telinganya. Jalo pulang tiba-tiba hilang. Sampai Dimas mulai ngalamin keblongan alias disesatkan secara gaib. Yang buat paling seram, makhluk-makhluk di sana ternyata bukan cuma nakutin, tapi lagi nyari pengganti buat sesajen yang udah dirusak Dimas. Mulai muncul sosok bapak bercaping tanpa wajah, bisikan bahasa Jawa kuno, sampai rambut berdarah keluar dari mulut Dimas sendiri. Terornya makin parah waktu batas antara hutan dan rumah Renda mulai bercampur. Dimas ngerasa udah ada di rumah Renda. Padahal tubuh aslinya bahkan gak pernah ditemukan. Yang chat Renda selama ini kemungkinan bukan Dimas lagi, tapi sesuatu yang nyamar pakai HP-nya. Dan endingnya bener-bener dingin sih. Warga kampung cuma nemuin HP Dimas di atas altar sesajen. Sementara sosok yang ngirim chat terakhir ternyata udah berhasil ikut pulang ke rumah Rendra. Bahkan foto terakhir nunjukin kalau makhluk itu udah ada tepat di belakang Rendra selama mereka chat. Jadi inti cerita ini bukan sekedar soal hutan angker guys, tapi tentang sesuatu yang dikurung lewat ritual sesajen. Dan begitu ada orang yang merusaknya, tumbal baru harus dicari buat nutup gantinya. Nah kalau kalian nemu sesajen sendirian di tengah hutan malam-malam, kalian bakal cuek atau langsung pergi tanpa nengok belakang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dukung video aku selanjutnya.